Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Almargas. Saat ini saya tengah berada di kantor BPBD Kota Makassar, tepatnya di wilayah Kerung-Kerung, dan di mana pagi hari ini juga terlihat cukup cerah ya cuaca Kota Makassar. Anda bisa lihat sendiri, sahabat Almargas, dan seperti biasa pagi hari ini saya akan menyapa dengan narasumber saya yang juga akan memberikan sedikit penjelasan ya soal kondisi dan situasi dan juga penanganan di Kota Makassar. Kita tahu bahwa Kota Makassar menjadi salah satu, tepatnya ada 15 kecamatan. Dari 15 kecamatan itu ada beberapa wilayah ataupun kecamatan yang juga setiap musim penghujan menjadi langganan banjir. Nah, kita ingin tahu seperti apa kesiapsiagaan dan perencanaan penanggulangan bencana di Kota Makassar. Saat ini saya tengah bersama dengan Kepala, Pelaksana BPBD Kota Makassar, Bapak Dr. Muhammad Fadli Tahar, SEMM, yang juga telah bersama dengan saya. Assalamualaikum Pak Kalak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, cuaca cukup cerah sesuai dengan warna baju Bapak juga. Ini membuat semangat lagi. Nah, Pak Kalak, kita tahulah bahwa Kota Makassar itu menjadi salah satu wilayah yang juga harus punya kesiapsiagaan untuk dalam hal bencanaan. Karena ada beberapa wilayah nih yang selalu menjadi langganan, ya, menjadi langganan banjir gitu, Pak. Mungkin bisa Ya, dijelaskan. Mungkin kan tahun lalu ada peningkatan dan tahun ini juga akan ada peningkatan. Silakan Pak Kalak. jadi tahun ini kami melakukan beberapa upaya-upaya dalam hal kesiapsiagaan dan pencegahan banjir. Mm-mm, Yang paling utama saya mau jelaskan bahwa BPBD yang sekarang adalah BPBD baru dengan tugas mulia mm-mm, yang harus tangguh iya. karena sesuai dengan kondisi Kota Makassar yang sekarang betul-betul rawan dengan kebencanaan. Mhm, Tetapi satu hal yang pasti yang saya mau katakan bahwa iya, bencana itu pasti datang. mhm, Tetapi kita tidak tahu kapan. iya, Yang kita perlukan sebagai BPBD dan Makassar mhm, dan warga Makassar adalah kita harus siap siaga. iya, Artinya pada saat bencana datang itu kita bisa menyikapi bencana itu. mhm, Kita bisa lebih tahu cara penanganannya, iya, kita bisa lebih tahu bagaimana banjir seumpamanya. iya, Ya, untuk dari segi personil, kami melakukan beberapa eh, pengecekan-pengecekan mulai daripada peralatan. mhm, Peralatan itu ya seperti perahu karet, iya, mesin, mhm, alat-alat lain yang seperti mesin punjang, gergaji mesin dan sebagainya. iya, Segala macam peralatan-peralatan kami itu kami siapkan mhm, untuk pengecekan. Artinya sekarang kami standby-kan karena iya, sekarang kondisi sekarang ini begitu sudah mulai ada rawan seperti hujan dan sebagainya. mhm, Nah, selain itu dari segi kapasitas anggota kami juga sekarang persiapkan juga. iya, Saya melakukan beberapa latihan-latihan rutin, mhm, terutama dengan kesiapsiagaan. iya, Itu diawali kemarin dengan geladi kesiapsiagaan yang iya, kita lakukan di MNEK, mhm, yaitu untuk memastikan bagaimana kesiapan anggota dalam menghadapi banjir iya, eh, dan bencana-bencana seperti angin kencang. mhm, Seperti beberapa hari belakang ini kan ada beberapa angin kencang dan sebagainya, karena itu iya, biasanya di musim peralihan musim seperti ini mhm, pasti akan banyak kejadian-kejadian. iya, Nah, yang kita perlukan sebenarnya sebagai BPD adalah dalam hal kebencanaan ini adalah seperti saya katakan tadi, bencana itu pasti datang. mhm, Kita perlukanlah kesiapsiagaan. mhm, Dan yang paling penting dan utama adalah deteksi dini. mhm, iya, Deteksi dini adalah diperlukan untuk bagaimana kita mengetahui bahwa akan ada bencana. iya, Ada beberapa yang kami lakukan terkait dengan deteksi dini. iya, Karena dalam hal penanganan, apabila kita lebih cepat mengetahui deteksi dini itu, maka kita akan melakukan persiapan sehingga itu bisa meminimalisir mhm, korban mhm, yang akan terjadi, mhm, termasuk mungkin korban jiwa, jiwa, iya, termasuk mungkin korban apalagi kerugian-kerugian material dan sebagainya. iya, Nah, ada hal baru yang kami lakukan di Kota Makassar iya, eh, di musim ini adalah kami tahun ini kami memasang 3 EWS, oh 3 WS, Early Warning System. mhm, Jadi sekarang sistemnya satu itu Pak seperti apa? ya, jadi itu semacam alarm Mhm, yang terkoneksi dengan sistem wilayah, komputer. mhm, Ya, kami bisa mengetahui dan alarm itu pada saat terjadi banjir mhm, maka akan memberikan suara kepada masyarakat berupa peringatan sehingga mereka bisa tahu. mhm, Artinya EWS ini adalah salah satu memang yang harus dimiliki Kota Makassar. iya,
sehingga deteksi dini itu artinya ada alarm, ada sesuatu yang membuat masyarakat bisa waspada. Artinya kita tetap berjaga-jaga dengan Mhm. alarm ini kita Iya. bisa melakukan kesiapsiagaan, Mhm. terutama dari personil Iya. dan penanganan nanti kerugian material. Mhm. Ya, EWS ini kita pasang di tiga sungai Iya. yang bermuara di Sungai Tallo. Sungai Talo, Iya, mhm. muaranya di Sungai Tallo Sungai Talo, seperti mhm. Sungai Oke. Kajenjeng, Mhm. Sungai Biring, Katanya Biring Biring Romang. apalagi Sungai Biring, Iya. ada beberapa yang Mhm. bermuara itu dan satu lagi. Nah, eh, akhir sampai tahun ini kita akan pasang 3 Mhm. yang nanti ini tanggal 8 Iya. kita lagi edukasi masyarakat Mhm. karena kita sudah memasang satu di daerah Kentang, Mhm. kita sudah pasang satu Iya. sehingga nanti kita akan launching tanggal 8 itu sekaligus edukasi kepada masyarakat Edukasi untuk masyarakat. mengenalkan ke mereka Mhm. bahwa kita sih terus melakukan upaya-upaya Iya. bagaimana bisa banjir ini menjadi hal yang mungkin yang hal biasa yang Mhm. pada saat terjadi Iya. ya kita bisa menyikapinya. Mhm. Karena sebenarnya yang paling penting dalam kebencanaan itu adalah bagaimana kita tidak panik. Iya. Karena kita sudah mengetahui apa langkah-langkah yang kita lakukan pada saat terjadi. Iya. Ditambah lagi deteksi dini, Mhm. seperti adanya EWS itu ya, kita lebih waspada lagi. Mhm. Artinya kita akan terus mengawal masyarakat Iya. dengan Mhm. pemerintahan Pak Wali ini, Iya. kita akan terus mengawal, Mhm. membiasakan masyarakat dekat dengan kita. Mhm. Kami juga menginformasikan bahwa BPBD Kota Makassar ini mempunyai 3 karister. Mhm. Bagaimana mendekatkan layanan kepada masyarakat. Iya. Jadi 3 tempat itu di Juntana, Tamalandrea, Mhm. terus, Antang, Nah. Manggala, Mhm. kita punya perwakilan di situ untuk, tetap menjaga Kota Makassar. Mhm. Jadi BPBD ini sekarang 24 jam. Mmm. Jadi 24 jam terbagi di 3 tempat, Iya. 3 karister, Iya. 1 posko induk. Mhm. Nah, sekarang kita ini lagi, pada saat ada kebencanaan kita harus, cepat, Iya. Berarti itu besok ada mitigasi, Pak, ya? iya, Mitigasi bencana mitigasi ya, mitigasi bencana. mitigasi bencana. Mhm. Artinya begini, sebenarnya dalam penanganan bencana itu setangguh-tangguhnya kami, Iya. yang paling penting adalah bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam hal ini. Oke. Termasuk juga stakeholder kami. Mhm. Stakeholder kami ada seperti Damkar, Damkar, ya. ada DLH, Leading ada sector, Pak, dinas ya? sosial, Mhm. ada dinas kesehatan. Iya. Seperti kemarin kejadian pohon tumbang di Menaikkan. Panaikang, Iya. ya, kurang daripada 15 menit kami sudah Ada di lokasi. eh, sudah selesai Mhm. penanganannya Mhm. dan lalu lintas sudah lancar. Mhm. Itu didahului dengan ada DLH tiba Lebih tepat, lebih lebih cepat. cepat, Mhm. terus ada juga damkar juga tiba cepat, Mhm. ada juga BPBD Mhm. sendiri tiba cepat, dan kita melakukan pembagian tugas sehingga Iya. bisa ini. Nah, Tertangani. kekompakan inilah yang mau kita jalin Mhm. sekarang karena sebenarnya tujuan kita sama, Mhm. bagaimana mengawal Kota Makassar ini sehingga dari kebencanaan-kebencanaan itu. Mhm. Karena kami juga mau pastikan bahwa BPBD ini punya tugas, Iya. punya fungsi. Mhm. Sesuai Undang-Undang 24 tahun 2007, Iya. kami punya 3 fungsi, yaitu, fungsi komando, Fungsi komando. fungsi koordinator, Mhm. koordinasi, Iya. dan fungsi pelaksana. Mhm. Jadi selain fungsi komando kita juga pelaksana. Mhm. Ya, Mhm. jadi, kita berharap ya dengan kesiapsiagaan ini, kita bisa lebih, Iya. dan kekompakan tim, Iya. dan partisipasi aktif masyarakat Mhm. sebagai, salah satu juga stakeholder. Iya. Karena saya lihat kemarin, ya masyarakat juga ikut, yang mau Mhm. membantu silakan ikut, Membantu. tetapi tetap ikut, Mhm. prosedur. Prosedur. Artinya ya terkait dengan keamanannya mereka, Mhm. mereka harus pakai ini. Iya. Pada saat kita melakukan evakuasi, pada saat melakukan ada kebencanaan, kita Iya. penanganan, masyarakat yang mau ikut seperti contoh pencarian, Iya, betul. boleh ikut, Mhm. tetapi mereka harus pakai, Pengamanan prosedur pengamanan iya. yang ini. Mhm. Kami punya, atau masyarakat yang mau betul-betul kita Harus briefing, iya. kita berikan alat, Iya. ya seperti contoh penyelamatan banjir mau ikut silakan, tetapi Mhm. mereka harus pakai Alat safety. standar Mhm. alat safety, Mhm. ya seperti itu. Iya. Itulah yang kami atur, jangan sampai mereka membantu malah bukan lagi menambah me Beban. eee, malah menambah beban kami, Iya, iya. seperti itu. Iya, Iya, iya.
Ya, Pak Kala, bentuk edukasi yang sudah dilakukan oleh BPBD, Pak, ini kan kepada masyarakat. Kata kita tahu kan ada beberapa titik nih, Pak, yang selalu menjadi langganan banjir. Iya, Dan tentu juga BPBD ini kan bukan hal yang baru untuk penanganan-penanganan hal seperti ini. iya, Apakah juga pihak BPBD ini melakukan edukasi, Pak, iya, kepada untuk sebagai bentuk mitigasi iya, untuk di 3 wilayah ini, iya. gitu? Jadi, saya mau informasikan bahwa Ya, BPBD itu tugasnya 3, mhm, ada 3 bagian. Yang iya, selama ini mungkin masyarakat taunya, "Oh, BPBD ini nanti ada iya, bencana baru turun." iya, iya, Wah, ah saya mau jelaskan bahwa mhm, BPBD itu, punya 3 fungsi, iya, yaitu prabencana, mhm, saat bencana, saat dan bencana, pasca bencana. oke. Sebenarnya tugas kami yang paling banyak itu adalah bukan pada saat bencana Bencana datang baru datang, kerja, bukan. oke. Tugas kami yang paling banyak itu adalah di bidang satu, yaitu bidang kesiapsiagaan dan Mmm, pencegahan. mhm, Di situ ada edukasi dalamnya, di situ ada, bagaimana mendekatkan diri dengan masyarakat. iya, Nah, bagaimana masyarakat merasa bahwa, "Oh, BPBD ini dengan stakeholder lain ini, mhm, ada dengan mengawal kita, kita iya, ndak usah panik, ndak usah mhm. takut." Sudah siap mereka, Mereka mereka siap dengan iya, peralatan, dengan ini. mmm, Untuk itu juga kami ada 8 inovasi. mhm, Inovasi sekarang yang kami galakkan sekarang ini terkait dengan kesiapsiagaan. Seperti saya katakan tadi, upaya-upaya pencegahannya itu adalah ada 8. iya, Ada satu inovasi unggulan kami, yaitu inovasi Salama, mhm, selamatkan anak lewat afirmasi bencana. iya, Jadi kami mengingat daripada masalah kemarin ada 2.000 anak yang, terlantar, biasa setiap, tahunnya yang terkena bencana, iya, mungkin banjir ada beberapa juga bagian. Nah, kami sekarang membuat suatu inovasi yang sangat, maksud kami ini akan menjadi hal yang sangat bagus sekali, dan sekarang permintaan sekarang sudah banyak sekali dari sekolah-sekolah. Jadi mhm, kami mengunjungi sekolah, oh, kita oke, melakukan edukasi kepada edukasi, mereka oke, tentang kebencanaan. mhm, Oh, bagaimana kalau ada mereka dengan gempa, bentuk pendekatan yang riang gembira. mmm, Artinya pada saat contoh mungkin pada saat nyanyi-nyanyi kita, mhm, oh pada saat gempa, oh tangan harus di sini di iya, kepala seperti itu. Mereka kami cobakan juga dengan alat-alat vertikal, mhm, alat ini, mereka senang sekali. mhm, Malah mereka mungkin ada yang "Cita-citamu apa, Nak?" "Oh, saya mau mhm, jadi dokter saya." Sekarang ada yang bilang, "Oh, cita-cita saya mau jadi BPBD, mau tim jadi penyelamat, tim penyelamat." iya, Ya, iya, iya, seperti itulah yang kita pendekatan. Artinya kita lakukan pendekatan kebaruannya di sini adalah kita lakukan hypnosale. oke, Jadi oke, kita memberikan, dan setelah mereka, apalagi edukasi kebencanaan, mhm, kita masuk di kelas-kelas. Kita menghipno mereka, ke supaya sekolah-sekolah, mereka ke bisa kelas-kelas, ke lebih anak-anak, pada saat bencana mereka bisa tangguh, iya, artinya mereka bisa siap. mhm, Kita melakukan sistem hipnoterapi. mmm, Nah, di sini kebaruannya mereka yang kita lakukan ini. Mereka kita ajar untuk afirmasi, iya, ajar untuk tenang, dengan metode hipnosis ini. mhm, Jadi, artinya ya itu sekarang ini mereka rata-rata, karena yang diperlukan sebetulnya ini dalam semua ini adalah ketenangan. ketenangan, iya, betul, betul, Ketenangan saja kita perlukan. Pada saat mhm, kita tenang, maka kita akan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. mhm, 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 Kebetulan saya kan juga praktisi bawah sadar, jadi saya iya. ngerti sekali tentang itu. Iya kan Bapak itu kalau nggak salah Ya, sempat di perpustakaan Mbak ya, jadi, selama. nah, jadi saya Heeh, ikut praktisi itu ya, mhm, saya bisa ini, iya, saya bisa tahu bahwa dalam kebencanaan itu juga sebenarnya sangat dekat sekali, mhm, karena yang kita perlukan dalam kebencanaan itu tenang. tenang, iya, iya, Pada saat kita tidak tenang atau panik, maka mmm, akan, teratasi. Contoh mungkin kebakaran, kebakaran lari ndak tahu mau ke mana kita ini, mhm, ambil ini, berteriak-berteriak, ambil, kita tidak ada yang, semuanya tidak tidak ada ada kita tidak lakukan. ada yang Nah, selamat yang paling ya, penting adalah tenang, ketenangan, heeh, ingat apa yang kami ajarkan kepada mhm, anak-anak tadi itu, iya, supaya mereka bisa ini, mmm, artinya bisa berkeselamat dan iya, sebagainya. Ada hal-hal edukasi-edukasi yang sangat, prinsip yang kami ajarkan, iya, seperti contoh saat bencana, gempa, gempa, tangan harus terus seperti ini, mhm, pada bencana kebakaran kita iya, harus merayap, mhm, eee, ya karena kan contoh kayak kebakaran, seperti kebakaran itu kan dia pada saat kebakaran itu kan asap itu kan biasa rata-rata 30 senti ke iya atas. betul, Nah, kita harus merayap. Karena rata-rata yang membuat orang ini bukan terbakar pas kebakaran, tetapi mereka sesak, sesak iya, napas. heeh, Apalagi asap itu kan mhm, orang bisa nggak bisa goyang itu kalau iya, ini. Karena itu melihat dari beberapa penyelamatan yang kami lakukan, penyelamatan kebakaran, mereka meninggal bukan masih utuh, mmm, tapi karena sesak tapi ya Pak, karena sesak napas ya mereka panik ini juga, panik, mhm, sesak. Pada saat kita panik, wah kita akan susah ini bergerak. bergerak, Mungkin bergerak tapi tidak tidak prinsip atau tidak ini. iya. Nah, Pak, kalau kita bisa katakan Pak, sekarang ini personil yang akan yang turun Pak untuk
untuk apa ya, untuk, membantu masyarakat dalam hal kebencanaan. Khusus ini untuk karena kan dekat-dekat nih musim hujan, karena Iya, kabarnya musim hujan kan datang lebih cepat Pak, ini iya, dengarnya. Nah ini, apakah personil yang diturunkan itu sudah mencukupi, ditambah dengan armada seperti perahu karet yang iya, dimiliki oleh BPBD sendiri Pak? Kan masyarakat juga melihat seperti ini, tadi Bapak katakan bahwa mau meluruskan bahwa BPBD itu hadir bukan hanya pada saat ada bencana, tapi mereka ada prabencana, iya, bencana, dan setelah, masa bencana itu ada gitu, Pak. Silakan, Pak. iya. Jadi, dalam hal, personil saya mau katakan bahwa dari segi potensi kota kita dengan jumlah hampir 2 juta jiwa ini terus terang jumlah personil kami 178. Hmm, Itu saya rasa masih belum cukup, belum cukup ya? Kami sekarang membentuk tim TRC, Iya, TRC Tangguh, itu ada tim reaksi cepat yang, pada saat terjadi bencana kita latih mereka. mhm, Ini tanggal 3 ini kami juga bawa dia untuk latdas di Lantamal, mhm, untuk bagaimana mengasah mental dan etika mereka. iya, Jadi dalam beberapa latihan-latihan seperti water rescue, petrol rescue mereka kami upgrade kapasitas mereka, mempunyai mereka secara nasional. mhm. Malahan anggota kami sudah banyak yang struktur. Oh, melatih di luar Ya, juga, Pak, ya? jadi kami melatih mereka ke buat struktur. Kami juga melatih masyarakat juga. Mhm, Artinya relawan-relawan yang mau iya iya, bergabung kami ini mhm, undang mereka. mhm, Nah, kalau dari segi peralatan, saya apresiasi juga kepada Bapak Wali Kota. iya, Beliau pesan kepada kami, untuk BPBD kami siapkan. mhm, Semua BPBD harus gagah, harus tangguh. mhm, Kami siapkan anggaran karena yang paling penting adalah bagaimana kesejahteraan anggota juga. mhm, Karena mereka ini, kalau mereka pernah katakan, kami sampai malam jam 3 iya, pagi kita apel, kalau bukan BPBD Makassar mana sanggup. mana sanggup. Ya seperti itu Iya semangat mereka yang iya, saya juga akui sangat, tinggi. memicu saya untuk bagaimana bekerja dengan baik, Mhm, terutama disupport dengan Pak Wali Kota. iya, Beberapa peralatan baru Pak Wali sudah siapkan mhm, untuk penganggarannya, iya seperti perahu karet, iya, mesin-mesin yang, kemarin rusak, ya mhm, kita melakukan perbaikan, iya, peralatan rescue kami ini mhm, kami adakan, iya, ya itu Pak Wali, katanya ya harus lengkap dulu. mhm. Kita turun harus, posisi bahwa Sudah ada siap betul-betul, safety, heeh, sepatu, mhm mhm. harus jangan sampai kita turun ya alat kita juga yang Tidak tidak punya, tidak tidak lengkap. lengkap ya, tidak Kalau lengkap. dari segi skill kami sudah siap. Mhm, Kami sudah siap, mhm, peralatan juga sejak, di perubahan ini sudah banyak Pak Wali kami, permintaan kami sudah di-asesmen iya, dan memang sangat mhm, perlu sekali. mhm, Dan itu dan untuk tahun ini kami siap. mhm, Kami siap kolaborasi dengan stakeholder, iya, kolaborasi dengan masyarakat, mhm, relawan iya, dan sebagainya, dan edukasi yang kami lakukan, setiap hari kami turun ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi anak-anak, anak-anak, mhm, itu, eee, insyaallah akan kita. Nah, saya juga mau informasikan inovasi kami ini lagi target kami kejuaraan internasional. seperti apa tuh, Tap Pak? Mungkin bisa dijelaskan? jadi, dalam inovasi ini kan ada perlombaan, ada, seperti, eee, inovasi tingkat Tingkat kota, kota, terus tingkat, apalagi, provinsi ada namanya IGA, iya iya, terus tingkat nasional ada juga, top inovasi nasional. mhm, Nah, sampai internasional juga ada. mhm, Jadi kami persiapkan semua ini karena kami lihat ini adalah salah satu inovasi yang betul-betul tingkat kebaruan tinggi dengan, sasaran ke masyarakat iya, yang output dan outcome-nya memang sangat menyentuh sekali. menyentuh, Artinya masyarakat lagi menunggu-nunggu seperti ini. oke oke, Mereka mau tahu bagaimana, menghadapi kebencanaan-kebencanaan itu. iya, Nah, inilah yang saya katakan saya sangat, terus sekali didukung dengan anggota kami juga yang mhm, ini, yang betul-betul sangat, kalau saya sih katakan sejak saya masuk di sini ya, iya saya kan juga masih tergolong baru, baru iya, sekitar 3 bulan. mhm, Dengan semangat mereka, ya saya yakin dengan keyakinan dan, eee, skill mereka, saya yakin, kita akan terus berusaha bagaimana Kota mhm, Makassar ini bisa siap siaga mhm, terhadap bencana. bencana. Pak, tadi sempat dikatakan bahwa personil memang masih kurang. Apakah Mmm, tidak ada rencana untuk melakukan perekrutan dalam hal ini untuk penambahan, ya sebagai karena mungkin, dilihat dari segi personil, Pak, ya. iya, Biasakan ketika ketika ada bencana itu datang, kan juga ini
bukan kelabakan, tapi dalam hal bagaimana me-manage dengan teman-teman dari stakeholder ataupun berkolaborasi dengan pihak-pihak, swasta mungkin, Pak, ataupun dengan leading sektor dari BPBD sendiri itu, Pak? Kami sudah melakukan pengajuan untuk Mhm, penambahan personil juga, iya sekarang lagi di asesmen iya, dengan Ortala, dengan kepegawaian untuk kepegawaian. menambah, Mhm dan sekarang lagi tahap ini, mudah-mudahan tahun depan bisa ditambah, mhm karena dari segi apalagi skill ini ya sebenarnya yang penting dengan jumlah anggota, karena saya lihat anggota kami ini pada saat ini masih mereka masih jam kerjanya masih berlebih. oke, Kalau pasukan yang lain kita kan ada pasukan seperti Satpol, iya, Damkar, damkar, ya rata-rata jam kerja kami masih di atas. di atas daripada Itu mereka. karena jumlah personil kami kan lebih sedikit. Iya, Kalau personil kami 178, mhm kalau Damkar itu sekitar 5 sampai 600, mhm, Satpol PP sekitar 800, 600, ya sampai 800, jadi masih di bawah mhm. seperti itu. Di satu sisi kami kerja 24 jam, hampir dikatakan seperti itu. Iya, Saya standby, kita eh, di 3 tempat ini, mhm, di 3 karister dan 1 pistol ini tidak pernah kosong. kosong. Karena kami tahu tidak ada waktu kita harus bekerja 24/7. Iya. Dalam 7 kali 24 jam tidak bisa lagi. Karena ya itulah saya katakan tadi, ya saya cuma butuh, karena jiwa-jiwa kemanusiaan teman-teman ini saya bilang, kita ini bekerja dengan Sukarela, kayak ya kerelawanan, bukan Pak, saja ya? ya dengan empati dan Empati, simpati. mhm mhm Ya semua ini dasarnya dasar-dasar kemanusiaan. mhm. Iya, Pak, kita kita bisa lihat nih, Pak, masyarakat bisa melihat juga bahwa kerja-kerja BPBD itu kan tidak mudah dan tidak gampang, Pak. Mhm. Tetapi di satu sisi masyarakat juga ingin tahu nih, foksi lebih jelasnya BPBD itu, Pak, selain menangani bencana apa saja, Pak? Begitu. Ya, sebenarnya penanganan bencana dan penyelamatan. Penyelamatan ya, jadi tupoksi kita yang paling utama adalah sebetulnya adalah secara garis besar tadi saya katakan itu ada sebenarnya ada 3 bidang di situ, Mhm, yaitu bidang satu bidang kesiapsiagaan dan iya bidang kesiapsiagaan dan pencegahan iya, itu bekerja sebelum bencana, mhm, melakukan pelatihan, iya, melakukan apalagi pencegahan, edukasi dan sebagainya. Yang kedua adalah bidang kedaulatan dan logistik. mhm mhm, Artinya pada saat bencana datang, iya, contoh mungkin kebakaran, mhm, pemadam kebakaran turun juga iya melakukan, kita turun duluan asesmen, iya, melihat keadaan, mengamankan lokasi, datang mhm pemadam kebakaran. mhm, Setelah selesai, iya kita melakukan asesmen. iya, Asesmen itu 1 jam kemudian bantuan datang. bantu dong, Bantuan dari bidang 2 datang, bidang kedaulatan dan logistik ini datang. iya, Berupa obat-obatan, baju, baju, selimut, tenda mhm, posko, eee apalagi, beberapa seperti mungkin medical kit, iya, first kit, apalagi baby kit, mhm, kita turunkan proporsional berdasarkan jumlahnya mereka, oke, ada asesmen tadi. mhm, Nah, setelah itu iya, ada namanya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, itu mhm, bidang 3. dan 3. Dia turun besok harinya, Oh, jadi besok ada hari kayak oplosan gitu, Pak, iya, ya? besok harinya mereka turun Iya, melakukan, pembersihan. mhm Pembersihan, setelah mungkin bekerja sama dengan semua lurah, camat, stakeholder yang lain, mhm melakukan pembersihan di lokasi. mhm, Setelah itu bidang 3 juga ini iya, turunlah bantuan-bantuan konstruksi seperti balok, seng, mhm, kayu, eee, apalagi, pasir, pandek semen, pandek, oh enggak, spandek, barang oke. konstruksi saja, Oh ya oh ya, oke. dan untuk, membantu membangunkan mereka, membantu mereka. Mmm, Nah, selain itu kita juga namanya bangunan layak huni, kita iya, pilih yang habis kebakaran yang betul-betul rusak, kita perbaiki. oh itu juga bagian dari BPBD, Itu Pak? juga artinya Oke. itu salah satu inovasi kami juga, Oh ya, oke. layak huni. Mhm Artinya tapi walaupun non budgeter, mhm, anggota kami yang turun karena kami ada balok, iya. kami biasanya turun Oh, untuk memilih beberapa rumah yang mmm, kita anggap sangat rusak sangat berat, ya, mungkin dari orang-orang tidak berpenghasilan dan sebagainya, kita mhm memilih. Nah, mereka turun ini, mhm. mereka yang bekerja, anggota kami kan punya keahlian juga, Oh, iya mereka yang iya jadi iya iya. tukang, jadi ini, walaupun tanpa honor mereka senang. Benar, Mereka senang, itu saya membantu, katakan dari inovasi ini. heeh, Nah, itulah yang saya mau ini, bagaimana kalau ditambahkan honor sedikit, iya, naikkan ya honor ya mereka, sehingga mereka bisa ini, mhm.
mereka bisa, hasilnya bisa lebih berdampak kepada masyarakat lagi. Mhm, Apakah entahkah mungkin, jumlahnya ditambah mhm, setiap tahun, iya, karena itu sangat menyentuh kepada masyarakat. gitu, Nah, bidang rekonstruksi dan rehabilitasi lain yang memberikan juga, pelatihan-pelatihan pasca ini. iya, Ada juga inovasi kami di situ, Harmoni namanya. mhm, Orang-orang yang terdampak kita coaching dengan iya, hipnoresilient, supaya mereka bisa bertahan. heeh. Berarti memang, komplit Pak ya, Iya, komplit kit mereka istilahnya juga di sini. memberikan pelatihan-pelatihan seperti MUA, apa Oh dan sebagainya. oh, kepada ini, kepada tim, Iya, kepada masyarakat yang terdampak iya, itu, ya, pelatihan, apalagi tata boga, tatap muka, kecantikan, supaya mhm, mereka bisa resilient, mhm, bertahan. mhm, Karena mhm, mereka kehabisan, mereka bisa bertahan. mhm, mhm, Iya, mmm. Iya Pak, di tengah-tengah, kondisi sekarang ini Pak, tadi sudah ada inovasi yang akan iya, digalakkan oleh pihak BPBD seperti pemasangan alarm Pak ya, di 3 sungai yang tepatnya muaranya di Sungai Talok. Ini Pak, akan di-launching pada tanggal 8 nanti. iya. Nah, kalau, kami boleh tahu Pak, itu bentuk, bentuk, salah satu bentuk mitigasi ya? Yang, mitigasi untuk mengetahui kebencanaan yang ada di wilayah Kota Makassar, tuh, Pak, ya. Iya. Bentuk mitigasi itu, disampaikan kepada masyarakat secara secara luas, Pak, nantinya? Ya, Pak, kalau kita lanjut, Iya, tadi ini sudah jelaskan di Kota Makassar sendiri BPBD melakukan inovasi, Pak, soal mitigasi. Dalam hal ini pemasangan alarm di salah satu titik sungai, tepatnya sungainya di Muara Talok, mhm, Pak. Itu bentuk salah satu mitigasi yang dilakukan oleh BPBD, Pak, sebenarnya? iya, salah satu, upaya dalam pencegahan atau dari sini atau kesiapsiagaan, ya Mhm, kita harus, memasang alarm mhm, atau namanya EWS, Early mhm, Warning System. iya, Jadi memberikan warning kepada masyarakat bahwa, saat terjadi banjir itu, mhm, terhubung ke kami, terhubung mhm, juga ke masyarakat dan ada alarm ya, iya, itu salah satu memang, standar dalam penanganan bencana yang mhm, harusnya ada sudah sejak dulu. mhm, Nah, tahun ini kami adakan, karena mhm, itu kami komunikasikan kepada Pak Wali Kota, memang iya, itu kan harus dilaksanakan, karena itu mhm, salah satu hal yang sangat urgent benar. mhm, Nah, ini tanggal 8 nanti kami akan launching di lokasi lokasi. di Manggala itu. Bener. Pak, apakah itu boleh dikatakan lambat, Pak, dengan baru dipasangnya alarm ini, Pak, gitu? Ya mungkin, kondisi Kota Makassar sekarang ini dengan, banjir mungkin yang setiap tahun Iya, tidak pernah alfa setiap mhm, tahun betul, ya, betul, mungkin mereka melakukan penyelatan-penyelatan seperti itu. Saya lihat kemarin kan kami melakukan juga, kunjungan ke beberapa daerah, mereka iya, sudah memasang. Di mhm, daerah DKI Jakarta, mhm, mereka sudah lengkap ya, kami mmm, mhm, adopsi juga seperti itu. Dan iya, respon baik dari Bapak Wali Kota langsung pengadaan. pengadaan. Iya, Oh, berarti sigap, Pak, ya, dan iya. cepat. Artinya memang saat ini BPBD didukung dengan Pak Wali harus konkret. Mmm, Ada ini langsung jalan. langsung Nah, iya. jalan. Oke, oke, Nanti masalah bisa dan tidak bisa kita lihat bagaimana ini ya iya, kita, upayakan lagi ada modifikasi-modifikasi yang bisa betul-betul artinya, hal yang paling nomor satu adalah bagaimana masyarakat bisa masyarakat ini, bisa bisa, eee, merasa aman, merasa nyaman ya. aman, Mhm, nyaman, mhm, pada saat bencana datang mereka mhm, juga bisa siap. mhm, mhm, mhm. Pak, apa yang harus diperlukan, Pak, kira-kira untuk mungkin disampaikan kepada masyarakat ini dengan, kondisi Kota Makassar ini? Ya untuk Kota Makassar saat ini Ya, kami juga, menghimbau juga kepada masyarakat. Yang pertama adalah situasi angin kencang seperti ini, mhm, masyarakat, untuk tetap waspada mhm, lewat di jalan-jalan yang banyak pohon rindang mmm, itu harus iya, tetap waspada, hindari jalan-jalan yang ini, iya, bukan cuma, banyak pohon-pohon rindang untuk dihindari, tetapi bangunan-bangunan juga yang mhm, sudah lama yang iya, kumuh, yang kayak rawan-rawan rubuh, jangan jangan berteduh di iya, bawahnya. mhm, Jangan lewat dan jangan juga berteduh iya, di iya, bawahnya. iya, menghindari, Hindari hindari berteduh lewat mhm, apalagi di bawah pohon-pohon besar itu, iya, ya hindari seperti itu. mhm, mhm, Nah, kami juga kepada masyarakat, ada sesuatu kejadian, mhm, langsung telepon ke 112 iya, atau langsung ke call center kami di mmm, BPBD Kota iya, Makassar, supaya kami bisa penanganan lebih cepat. mhm, Artinya itu membantu kami juga laporan-laporan yang seperti itu, yang cepat itu ya, supaya penanganan kami bisa lebih ini.
lebih cepat ya ya. lebih cepat. Mhm, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Kalak atas Ya, waktunya. Selamat Almarkas, kita sudah mendengarkan begitu banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Kalak ini sekaitan dengan, apa menjadi tupoksi dari BPBD dan juga kesiapsiagaan mereka dalam hal penanganan bencana, dalam hal ini kita tahulah banjir di wilayah Kota Makassar. Kita tidak bisa menghindari itu, tapi pihak dari BPBD selalu siap untuk memberikan bantuan dan support system kepada masyarakat. Nah, tadi sudah ada pesan yang diingatkan dan kiranya itu bisa menjadi pesan-pesan juga buat seluruh sahabat Pamungkas, ya untuk tetap berhati-hati di tengah kondisi cuaca yang saat ini juga sudah memasuki musim penghujan. Terima kasih Pak Kakak atas kasih. waktunya untuk Ya. pagi hari ini, bincang-bincang santainya kita pagi hari ini dan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.